Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kali ini kita akan lanjutkan topik seri matematika dengan judul fungsi kuadrat bagian ketiga ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana membentuk rumus fungsi kuadrat. Nah, bagaimana menentukan rumus fungsi kuadrat ya. Ya, saya berikan rumus yang paling mantap menyelesaikan atau menentukan rumus fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan A buka kurung X dikurang X ekstrim kuadrat ditambah Y ekstrim, atau Y sama dengan A buka kurung X dikurang X Pi kuadrat ditambah Y Pi. Nah, ya, XP maksudnya X puncak, sedangkan YP adalah Y puncak. Nah, X ekstrim Y ekstrim itu disebut koordinat titik puncak atau ekstrim. Bisa maksimum, bisa minimum. Ya, sedangkan X, Y adalah koordinat titik bebas. Jadi kalau kita lihat pada grafik ini, ya, ini grafik fungsi kuadrat, oke. Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, ya. Dan ini adalah fx-nya sendiri, ya. Yang ini adalah fx sendiri. Oke, fx sama dengan a x kuadrat ditambah bx ditambah C. Nah, itu dia fungsi dari fungsi kuadrat ini. Nah, seperti kita ketahui, jika A-nya positif, ya, jika A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Oke. Nah, tapi untuk rumus Y sama dengan A buka kurung X min X ekstrim kuadrat ditambah YE, atau Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP adalah rumus yang berlaku untuk semua kasus dengan syarat mempunyai X puncak Y puncak. X puncak Y puncak itu bisa bersifat maksimum, bisa bersifat minimum, ya, dan satu titik bebas. Nah, itu syaratnya. Jadi Y sama dengan A buka kurung X min X ekstrim kuadrat ditambah Y ekstrim, atau Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Nah, sekarang kita lacak dulu, yang manakah X ekstrim, Y ekstrim, atau X puncak, Y puncak itu? Tentunya ada di sini. Nah, ini dia X ekstrim, Y ekstrim. Ya. Atau kita bisa bilang X puncak, Y puncak. Sedangkan X, Y titik bebas ya bisa di sini, bisa di sini, ya, terserah di mana aja. Yang penting ada titik bebas. Nah, ketika ini dipenuhi, koordinat titik ekstrim atau puncak atau maksimum atau minimum dan koordinat titik bebas ada, maka rumus ini bisa berlaku. Gitu. Nah, bagaimana selanjutnya? Yuk kita lihat contoh soalnya supaya lebih paham ya. Yuk kita lihat di sini. Nah, saya akan berikan contoh soal yang pertama ya. Pada penggunaan Y sama dengan A dikurang X ekstrim kuadrat ditambah Y ekstrim ya. Nah, soalnya adalah suatu parabola mempunyai puncak 4,8 dan melalui titik 3,6. Titik potong parabola tersebut dengan sumbu Y adalah. Nah, kita perhatikan dulu grafiknya. Ya, ini grafiknya. Nah, lihat ya. Nah, seperti biasa kita tentuin dulu mana sumbu X, mana sumbu Y, ya, sudah jelas. Yang ini adalah sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. Oke.
Nah, di sini informasinya adalah titik puncaknya 4,8. Titik puncaknya 4,8. Oke. Ya, sebenarnya grafik ini kurang tepat grafiknya ya, karena titik puncaknya 4,8 berarti sepertinya grafiknya ada di atas. Oke. 4,8. Harusnya grafiknya adalah berbentuk terbalik ya, tapi nanti kita lihat. Nah, titik puncaknya 4,8, anggap di sini adalah X ekstrim dan Y ekstrim. Dan melalui titik 3,6, berarti ini titik bebas X, Y. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan A buka kurung X dikurang X ekstrim kuadrat ditambah Y ekstrim. Ya, atau X puncak ya, boleh-boleh aja. Nah, titiknya kita masukkan. X-nya kan 6. Ya, perhatikan di sini saya tuliskan kembali. Titiknya di sini 3,6. Ini sebagai X, Y. Lalu X puncaknya adalah 4,8 ya. 4,8. Di sini adalah X ekstrim dan ini Y ekstrim. Nah, informasi ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Informasi ini kita masukkan ke dalam rumus dua-duanya. Oke, dua-duanya kita masukkan sehingga kita akan dapatkan di sini dengan menginput datanya ya. Kita ikutin aja rumusnya. Y-nya 6. Oke, A-nya nggak tahu. Buka kurung, X-nya 3. X ekstrimnya yang ini 4 ya. 4 masukkan di sini kuadrat, lalu Y ekstrimnya adalah ini, oke, yaitu 8. Oke, sehingga kita dapatkan 6 sama dengan A 3 kurang 4 min 1 kuadrat ya 1 ditambah 8, sehingga 6 sama dengan A ditambah 8. Lalu ini kita pindahkan ke kiri, berarti 6 dikurang 8 sama dengan A. Oh, ternyata A-nya adalah minus 2. Nah, ini A-nya min 2, berarti sebenarnya grafiknya ini salah. Oke. Grafiknya salah. Nah, tapi kita tentukan dulu rumusnya yang sebenarnya ya. Nah, kita tuliskan Y sama dengan A X dikurang X ekstrim kuadrat ditambah Y ekstrim. Nah, ketika sudah dapat A sama dengan 2, ya, kita tinggal masukkan ke fungsi ini, ya. Tetapi X dan Y-nya jangan dimasukin lagi. Jadi, ulangi, X dan Y jangan dimasukin lagi. Kita hanya menginput minus 2, oke, minus 2 di sini, oke, karena kita udah dapat A min 2 kan. Lalu buka kurung X dikurang X ekstrimnya itu adalah 4, oke, 4, ya, kuadrat ditambah Y ekstrimnya adalah 8 ya, 8. Nah, itu dia. Nah, kita boleh sederhanakan ini Y sama dengan minus 2, ini boleh kita buka X kuadrat min 8X ditambah 16 ditambah 8 ya, sehingga Y sama dengan min 2 X kuadrat ditambah 16X minus 32 ditambah 8. Jangan lupa ya mengalihkan ke dalam ya semua. Oke. Sehingga kita dapat Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah 16X. Yang ini kita sederhanakan minus 24. Nah, ini dia fungsinya. Nah, gitu. Jadi, ini bisa dituliskan jadi begini. Fx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 16x minus 24. Inilah fungsinya dia. Nah, ternyata apa? Gambarnya ini salah. Berarti kita akan perbaiki gambarnya. Gambarnya adalah terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah. Jadi ceritanya gini. Iya, ya. Ini dia grafiknya yang warna biru, yang warna hijau. Ya, ini dia grafiknya. Ini adalah grafik dari
fx sama dengan min 2x kuadrat plus 16x dikurang 24. Nah itu, ini grafik yang warna hijau. Nah titik puncaknya benar ya, 4,8 ya di sini, 4,8 itu dia. Jadi kalau kita tarik di sini, ininya 4, oke, sedangkan yang ini 8, oke. Jadi kita bisa tuliskan ini 4, oke, ini 8. Ya, itu dia titik puncaknya 4,8 dan melalui titik 3,6. Ya, 3,6 itu berarti kira-kira di sinilah. Ya, 3,6-nya saya kasih warna hitam saja. Nah, ceritanya di sini. 3,6. Nah, itu dia. Jadi kalau kita rumus fungsi kuadratnya apa? Min 2x kuadrat tambah 16x minus 24. Nah, pertanyaannya adalah titik potong parabola tersebut dengan sumbu Y. Oke. Yang namanya titik potong dengan sumbu Y artinya apa? X-nya 0, gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu. Ya, Y sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 16x min 24. Nah, titik potong dengan sumbu Y, tipot pada sumbu Y. Nah, tipot pada sumbu Y artinya itu adalah X sama dengan 0. Dengan memasukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan apa? Min 2 kali 0 kuadrat ditambah 16 kali 0 dikurang 24. Jadi kita peroleh min 24. Jadi koordinatnya adalah 0, min 24. Ya, inilah titik potong pada sumbu Y-nya. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita lihat soal yang berikutnya, ya, supaya lebih jelas. Ini ya, bagaimana menerapkan rumus ini ya. Suatu parabola mempunyai puncak min 2, min 64 dan melalui titik 2, min 48. Titik potong parabola tersebut dengan sumbu Y adalah, nah ini dia, kita lihat grafiknya. Nah kalau melihat soalnya ini, kemungkinan dia terbuka ke atas ini. Kemungkinan ya, tapi kita lacak dulu. Oke, kita selesaikan dulu. Yuk. Ya, seperti biasa ini sumbu X ya, dan ini sumbu Y. Ya. Oke, nah di sini informasinya titik puncaknya min 2, min 64 ya. Kita tulis dulu min 2, min 64. Nah ya. Kita identifikasi ini adalah X ekstrim dan ini adalah Y ekstrim. Nah, satu lagi adalah melalui 2, min 48. 2, min 48 ya. Maka kita sebut ini sebagai X, Y ya, titik bebas. Oke, nah ini informasi yang kita dapatkan. Nah, kita akan menggunakan informasi-informasi ini untuk mencari nilai A terlebih dahulu ya. Untuk mencari nilai A terlebih dahulu. Nah, Y sama dengan A X dikurang X ekstrim kuadrat ditambah Y ekstrim. Ya, kita insert. Y-nya min 48, A-nya tidak tahu, lalu X-nya 2, X ekstrimnya min 2, ya, tutup kurung kuadrat, ditambah Y ekstrimnya min 64. Oke, lalu min 48 sama dengan A, buka kurung 2 dikurang 2, 2 dikurang min 2, berarti 4. 4 kuadrat berarti 16, dikurang 64. Berarti dengan menyelesaikan ini, min 64 kita lempar ke kiri, berarti min 48 ditambah 64,
sama dengan A kali 16 berarti 16A. Oke. Nah, ternyata ini 16 sama dengan 16A. Oh, A-nya 1. Oh, positif. Berarti benar, terbuka ke atas. Oke. Nah, kita akan tuliskan di sini seperti biasa. Kita hanya memasukkan A dan puncaknya aja. X dikurang X ekstrim kuadrat ditambah Y ekstrim. Ingat ya, pada kondisi ini X dan Y tidak dimasukin lagi. Yang dimasukin hanya nilai A, yaitu 1. Lalu masukkan X ekstrimnya, yaitu min 2. Kuadrat ditambah Y ekstrimnya adalah min 4. Oke, sehingga kita peroleh Y sama dengan X plus 2 kuadrat ditambah min 64, ya. Kita perbaikin, min 64. Iya. Nah, ini kita boleh tulis dengan membuka kurung, berarti X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikurang 64. Sehingga Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 60. Nah, ini kita bisa tulis Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 60. Nah, ini dia fungsinya yang dimaksud, ya, fungsi dari soal ini. Nah, kita bisa tuliskan, berarti di sini kita tuliskan di grafiknya, kita lihat puncaknya min 2, min 4 berarti ada di sini. Ini dia, ya, kira-kira di sini aja. Ini cuma sketsa aja ya. Oke. Lalu melalui 2,48 kira-kira di sini ya, 2,48 itu kira-kira ya, inilah kira-kira ya, kira-kira 2,48. Nah, itu dia. Jadi ada titik puncak satu, satunya ada titik bebas ya. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa fungsi kuadratnya adalah Fx ya, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 60. Nah, ini dia fungsi kuadratnya. Jadi benar ya, dengan A-nya positif, di sini A-nya adalah positif 1. Ya, berarti terbuka ke atas. Ini grafiknya dia. Nah, yang ditanya di sini adalah apa? Yang ditanya adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita tuliskan dulu ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 60. Titik potong pada sumbu Y. Ya, pada sumbu Y. Berarti adalah X sama dengan 0. Jadi kita masukin aja. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 60. Gitu. Oke, jadi dapatnya berapa tuh? Jadi dapatnya adalah min 60. Oke, jadi koordinatnya adalah 0, min 60. Gitu. Jadi titik potong dengan sumbu Y berarti apa? X-nya sama dengan 0. Artinya adalah kita masukkan X-nya ke dalam. Sehingga kita peroleh koordinat titik potongnya adalah 0, min 60.